Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu benar-benar kebangetan. Hartanya mencapai 72.000 triliun lebih, jauh mengalahkan orang terkaya saat ini di dunia, yakni Elon Musk dan Jeff Bezos yang hanya memiliki kekayaan 3.000 triliun. Bagaimana sahabat Nabi yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun ini bisa memiliki kekayaan yang luar biasa? Inilah kisah selengkapnya. Abdurrahman bin Auf adalah sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal tampan dan meyakinkan. Beliau memiliki karakter keislaman yang kuat dan kokoh. Abdurrahman bin Auf termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun yang merupakan golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Keislaman Abdurrahman bin Auf dinyatakan 2 hari setelah Abu Bakar memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pedagang yang sukses. Ia juga dikenal dengan kekayaannya karena selalu menyumbangkan harta demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan, Abdurrahman bin Auf lahir di Mekah 10 tahun setelah tahun gajah dan lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah Auf bin Abdu bin Al-Haris Al-Zuhri yang merupakan tokoh terkemuka Bani Zuhrah. Sementara ibunya bernama Ashifa binti Auf Az-Zuhriyah. Nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru sebelum memeluk Islam. Dahulu kaum Quraisy terbiasa memberi nama anak-anak mereka dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Abdul Ka'bah atau hamba Ka'bah, Abdul Uzza, Abdul Manat dan lain sebagainya. Dalam kalangan masyarakat, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sangat dermawan. Seluruh usahanya ditunjukkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika berdagang, Abdurrahman bin Auf menjauhkan diri dari barang-barang yang haram hingga subhat. Keuntungan hasil usahanya tidak untuk dinikmati sendiri, melainkan ditunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, sanak keluarga, dan untuk perjuangan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking rajin dan gemar bersedekahnya, harta Abdurrahman bin Auf terbilang subur. Sampai-sampai ada penduduk Madinah yang berkata bahwa seluruh masyarakat di sana berserikat dengannya. Dari hartanya, 1/3 dipinjamkan kepada mereka, 1/3 membayari utang-utang mereka, dan 1/3 lainnya dibagi-bagikan kepada mereka. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan para istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ummahatul mukminin tersebut bila melakukan bepergian. Bahkan suatu ketika, Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah serta ummahatul mukminin. Ketika jatah Aisyah radhiyallahu anhu diberitahu, beliau bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah ini buatku?" "Abdurrahman bin Auf," jawab si petugas. Aisyah lalu berkata, "Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku kecuali orang-orang yang bersabar." Semakin banyak keuntungan yang diperoleh Abdurrahman bin Auf, semakin besar pula kedermawanannya dalam menyumbangkan harta di jalan Allah. Hal ini ia lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan. Selalu bersedekah dan memberikan hartanya, Abdurrahman bin Auf tidak jatuh miskin, justru kehidupannya terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya dijuluki sebagai tangan emas, karena apapun yang dikerjakan selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin, saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Abdurrahman bin Auf pernah memberikan 200 uqiyah emas atau 1 uqiyah setara dengan kurang lebih 31 gram untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah SAW, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Begitu pula pada saat perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang. Dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang.
Tidak hanya itu, dia juga pernah bersedekah dengan membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat di Madinah. Semua pedagang pun sontak gembira karena kurma mereka bisa dijual. Pendakwah kondang Ustadz Hadi Hidayat dalam salah satu tausiahnya yang viral di media sosial menceritakan, harta kekayaan Abdurrahman bin Auf benar-benar kebangetan. Ustadz Hadi Hidayat menceritakan hasil risetnya tentang bagaimana mentransformasikan atau menjadikan pendidikan bisa membangun peradaban dan kemanusiaan. Salah satu inti risetnya, perubahan orang Islam sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf, kayaannya sangat kebangetan. Kalau dulu dikonversi ke sekarang, itu jumlahnya lebih dari sekitar 72.000 triliun. Kata Ustadz Hadi Hidayat saat memberikan paparan di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta beberapa waktu lalu. Orang terkaya saat ini, Elon Musk, baru turun hartanya dari 3.000 triliun menjadi 2.800 triliun. Jeff Bezos hanya cuma memiliki 1.800 triliun. Artinya, orang yang paling kaya sekarang hanya 30 triliun. Sedangkan sahabat Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan 72.000 triliun. Kebangetan banget gak tuh? Ucap Ustadz Hadi Hidayat sambil tersenyum. Abdurrahman bin Auf juga pernah berdoa kepada Allah untuk menjadi orang miskin saja. Suatu hari Abdurrahman bin Auf mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa kelak orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang miskin. Dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin. Aku mendengar Rasulullah pernah berkata bahwa beliau melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kitab Rijalul Haular Rasul karya Khalid Muhammad diceritakan, setelah Abdurrahman mendengar sabda Rasulullah tersebut, beliau kemudian berdoa memohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku miskin. Aku ingin seperti Mas'ab bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia. Mas'ab bin Umair ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup tapi kepalanya terbuka. Ketika ditarik di atas, kepalanya tertutup tapi kakinya terbuka. Ya Allah," rintihnya. Abdurrahman bin Auf memang sudah ditakdirkan menjadi orang kaya selama hidupnya. Beliau pun bingung bagaimana cara menghabiskan hartanya agar kelak dipercepat masuk ke dalam surga. Suatu hari, kabar para sahabat hendak berhijrah ke Madinah sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Sontak, banyak harta bendanya dihibahkan kepada mereka yang akan hijrah. Bukannya malah habis, kekayaan Abdurrahman bin Auf malah bertambah banyak lantaran usaha dagangnya semakin ramai. Melihat hartanya semakin berlipat ganda, Abdurrahman bin Auf semakin bingung bagaimana caranya agar harta bendanya habis dan tidak tersisa. Setelah perang Tabuk, kurma siap panen yang ditinggalkan sahabat menjadi busuk dan harganya anjlok. Berita ini pun sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Akhirnya beliau membuat pengumuman, "Wahai semua penduduk Madinah yang kurmanya busuk akan dibeli sesuai harga kurma yang normal." Warga Madinah pun berbondong-bondong menjual kurma mereka kepada Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk warga Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun habis tanpa tersisa. Beliau bersyukur dan merasa lega, akhirnya beliau tidak memiliki harta lagi. Beberapa waktu kemudian datang utusan dari Yaman sedang mencari kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat. Buah kurma busuk ini akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga di pasaran. Penduduk Yaman kala itu sedang dilanda wabah penyakit perut. Wabah itu hanya bisa diobati dengan kurma busuk. Warga Madinah memberitahu agar utusan Yaman itu pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita, kurma busuk itu dibeli 10 kali lipat oleh utusan dari Yaman itu. Abdurrahman bin Auf pun semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya tidak ada yang menandinginya. Pada zaman Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan separuh hartanya. Kemudian ia menyedekahkan lagi sebanyak 40.000 dinar. Namun kekayaan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf justru menjadi suatu kekhawatiran baginya. Bahkan sahabat Nabi ini sempat berusaha untuk menjadi orang miskin. Hal tersebut setelah ia mendengar perkataan Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling akhir karena terlalu kaya. Ia akan dihisab paling lama. Sahabat ini pun tidak ingin dihisab paling lama. Ia mencoba untuk menjadi miskin supaya bisa masuk surga lebih awal. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf juga termasuk dalam golongan rombongan hijrah. Ketika mereka sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf segera bergerak untuk membantu sahabat-sahabatnya yang kurang beruntung. Ia membagi-bagikan harta dan kekayaannya kepada para sahabat-sahabat yang baru hijrah. Abdurrahman bin Auf juga terkenal dengan kisah pernikahannya yang penuh dengan kebaikan.
ketika ia menikahi seorang wanita bernama Sabit bin Qais. Ia memberikan mas kawin yang sangat besar, yaitu 400 dirham emas. Kemurahan hati Abdurrahman bin Auf dalam mas kawin ini menjadi contoh bagi banyak orang agar memuliakan calon istrinya dengan memberikan mas kawin yang banyak. Abdurrahman bin Auf juga sukses sekali dalam berbisnis. Namun ia tidak hanya mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, ia terus beramal dan bersedekah, bahkan ketika hartanya terus bertambah. Selain memiliki kepedulian kepada sesama, Abdurrahman bin Auf juga memiliki etos kerja yang tinggi. Ia bekerja keras dan lebih senang mendapatkan makanan dari hasil usahanya sendiri tanpa berpangku tangan pada orang lain. Hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Kesuksesan yang diraih oleh Abdurrahman bin Auf tak hanya karena etos kerja yang tinggi, akan tetapi juga karena semangat ibadahnya yang juga bagus. Abdurrahman bin Auf selain kaya raya, ia pun memiliki kelebihan lainnya dalam hal bersedekah. Ia takut hartanya akan mempersulitnya masuk surga, sehingga ia lebih memilih untuk memperbanyak bersedekah. Sejarawan Muslim Jawad Ali juga menyampaikan bahwa kedermawanan Abdurrahman bin Auf banyak sekali dan tidak tanggung-tanggung. Abdurrahman bin Auf pernah bersedekah separuh hartanya, bersedekah 40.000 dinar, kuda sebanyak 500 ekor dan 500 kendaraan untuk berperang, memerdekakan 30.000 budak, memberi santunan kepada tentara muslim yang masih hidup dalam perang Badar yang sekitar ada 100 orang sebanyak 400 dinar, dan masih banyak lagi kebaikan Abdurrahman bin Auf. Sebagai kaum muhajirin, Abdurrahman bin Auf bersahabat dengan salah satu ahli Madinah. Awalnya sahabat Nabi terkaya itu mau diberi uang oleh ahli Madinah. Ternyata Abdurrahman bin Auf tidak mau. Saya tidak memilih duit, pinjami saya uang. Tunjukkan pasar mana, saya akan berdagang di pasar. Dialog Abdurrahman bin Auf dengan ahli Madinah. Akhirnya seorang kaum Ansor itu meminjami uang untuk modal bisnis Abdurrahman bin Auf di Madinah. Sahabat Nabi yang jago bisnis itu pun akhirnya menjadi orang kaya. Jadi tangannya itu tangan berkah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sampai beliau berkata, kalau seandainya aku membalikkan bongkahan batu, pasti aku temukan di bawahnya itu emas dan perak. Maksudnya apa? Begitu mudahnya mencari duit. Begitulah sosok Buya Yahya menggambarkan tentang kepandaian Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis. Di tengah hidup serba kayanya, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman bin Auf, nanti kau masuk surga dalam keadaan tertatih-tatih. Yang lain kencang, kamu itu tertatih-tatih," kata Rasulullah. "Kenapa ya Rasulullah?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Duniamu itu loh, hartamu itu loh kebanyakan," ujar Rasulullah SAW. Semenjak itu Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang yang sangat cepat masuk surga. Ia pun semakin menggalakkan sedekahnya. Namun anehnya, meski banyak sedekah tapi hidupnya tidak pernah melarat-melarat. Padahal sumbangannya banyak untuk peperangan, tapi tetap saja perdagangannya tetap lancar. Karena kekayaan itu sudah jatah. Gak ada orang yang melarat-melarat gara-gara bersedekah. Hingga akhir hayatnya pun Abdurrahman bin Auf masih memiliki banyak harta. Ia menjadi salah satu orang yang cepat masuk surga dengan kekayaannya meski pada awalnya dikatakan lambat. Hal ini dikarenakan beliau sangat dermawan dan rajin bersedekah. Abdurrahman bin Auf wafat di Madinah pada usia 75 tahun. Ada yang menyebutkan beliau wafat dalam usia 72 tahun. Wallahu a'lam. Jasad beliau disolatkan Khalifah Utsman bin Affan dan dimakamkan di perkuburan Baqi Madinah. Setelah wafat, beliau meninggalkan harta yang sangat banyak, diantaranya ribuan ekor unta, kuda, kambing, dan warisan lainnya yang bernilai triliunan. Masya Allah. Semoga kita bisa meniru Abdurrahman bin Auf dalam bersedekah dan pandai dalam berbisnis, sehingga bisa ikut berjuang di jalan Allah dengan penghasilan dan kekayaan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.